Baik, terima kasih Bu Nurdiati selaku moderator yang telah mempersilahkan waktunya untuk saya untuk bisa sharing mengenai pemanfaatan Google Slide untuk membuat presentasi yang menarik dan interaktif, terutama di sini untuk kolaborasi ya, dan juga hyperlink. Yang saya hormati Ibu Renilda, di sini selaku mentor Google Master Trainer dan sekaligus juga sebagai guru duta Canva ya. Makanya tadi mempraktekkan Canva-nya dengan Google Slide secara langsung ya. Kemudian ibu-ibu narasumber Google Master Trainer ada Ibu Erma Supriyati, ini dari Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian Ibu Rispa dari Kalimantan Timur, Ibu Neng dari Yogyakarta. Kemudian saya sendiri Nuraini dari Jawa Barat ya. Kita belum pernah bertemu, kita berkolaborasi di sini. Jadi meskipun dari seluruh Nusantara kita belum pernah bertemu, tapi kita bisa melakukan pekerjaan secara bersama-sama melalui kolaborasi dan hyperlink tentunya di sini ya. Baik Bapak Ibu hebat peserta pelatihan di seluruh Nusantara yang saya hormati, pada abad 21 dunia ini terintegrasi dengan teknologi. Hal ini menuntut kita untuk beradaptasi. Pendidikan di Indonesia telah berubah, lebih maju, bahkan semakin cepat dan penuh tantangan. Sekolah online di masa pandemi berbasis teknologi semuanya kini di depan mata. Kita tidak lagi online gitu ya. Guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran berbasis teknologi. Salah satunya adalah membuat presentasi yang menarik dan interaktif menggunakan Google Slide. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, saya Nuraini beserta Ibu Neng nanti untuk sharing mengenai Google Slide. Nanti saya teorinya, kemudian Bu Neng nanti prakteknya gitu ya. Baik, mohon izin untuk share screen. Ya, baik. Ini sudah tampil ya. Terima kasih Bu Erma sudah membantu saya untuk mempresentasikan di sini, menampilkan slide-nya. Ini seperti ada kendala nih. Saya mohon maaf tutup kamera nih ya supaya tidak begitu berat ya. Baik, ini untuk pelatihan membuatan presentasi menggunakan Google Slide. Nah, di sini nanti kita fokuskan untuk kolaborasi dan juga hyperlink. Mohon di slide berikutnya. Ya, ini kolaborasi ya. Jadi menggunakan Google Slide kita akan lebih mudah untuk melakukan kerja secara bersama-sama. Jadi artinya kolaborasi ini kerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, ini kita gambarkan di sini seperti ada laptop, kemudian ada tablet, ada HP, seperti itu ya. Kita bisa memanfaatkan gadget yang kita punya untuk membuat pekerjaan kita secara bersama-sama. Siswa yang biasanya menggunakan HP barangkali di sekolah ya, misalnya tidak membawa laptop, bisa menggunakan HP-nya, kemudian apapun gadget yang mereka punya bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi dalam membuat pembelajaran. Berikutnya. Nah, ini ketika membuat presentasi, misalnya kita ingin membuat presentasi suatu materi, misalnya bab 1 tentang apa begitu ya. Oke, misalnya tentang materi apa saja istilahnya gitu ya. Kita ingin berkolaborasi, misalnya satu anak membuat judulnya, satu anak membuat daftar isinya, satu anak membuat materi tentang satu anak membuat materi tentang lain. Nah, itu kita bisa kerjakan secara bersama-sama. Mungkin kalau dalam satu kelas misalnya ada 30 siswa begitu ya. 30 siswa ini bisa kita bagikan masing-masing satu slide. Jadi kita buat materi satu bab misalnya dibagikan untuk semua siswa, 30 siswa kebagian satu-satu, itu bisa selesai mungkin dalam waktu 5 menit kita membuat slide itu. Karena satu anak hanya butuh satu slide ya. Nah, ini kita gunakan fitur kolaborasi di sini. Jadi semua siswa nanti bekerja secara bersama-sama. Nah, di sini kita lihat ya untuk kolaborasi. Nah, kita akan kopikan di sini. Kopikan dulu ya. Mengenai coba di ini sebentar di slide sebelumnya yang masih kosong. Ini ya Bun. Ya betul. Ini misalnya kita akan menduplikasi. Kalau ini contohnya biodata siswa ya. Kalau tadi misalnya materi, silakan saja boleh materi ataupun apapun yang ingin kita kolaborasikan dengan siswa ataupun dengan guru yang lain. Nah, misalnya biodata siswa, kita menginginkan siswa mengisi biodata mereka masing-masing ya. Nah, kita kopikan sebanyak siswa tadi misalnya 30, kita duplikat ya.
Jadi kita klik kanan di slide yang kita pilih nih, di slide yang paling bawah ini yang biru ya, ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian duplikat, diklik duplikat ya. Nah ini duplikat. Silakan duplikat sebanyak 30 misalnya. Nah setelah itu kita sudah punya susunan slide ke bawah sebanyak 30. Nah baru langkah selanjutnya adalah kita berikan atau sharing kepada siswa. Nah kan di slide berikutnya. Nah, caranya tadi juga sudah disampaikan untuk berbagi ya. Nah, di sini silakan diklik ini ada tanda panah yang merah ini, share di sini ya. Nanti bisa di-share di sini. Nah, kemudian dipilih untuk general access-nya yang di bawah, general access-nya ini. Nah, karena kita akan membagikan ini untuk siswa semua bisa mengisikan, maka kita aturnya sebagai editor. Ya, sebagai editor. Kalau tadi kan ada bermacam-macam pilihan gitu ya, bermacam-macam pilihan, ada sebagai viewer, ada komentator, ya, kemudian ada editor. Maka kita pilih editor, sehingga nanti siswa bisa mengisi biodata mereka masing-masing. Nah setelah itu baru kita copy linknya di sini, kemudian diklik dan copy linknya kita kirim melalui WA ataupun apa. Nah setelah itu nanti ini akan muncul bisa diakses untuk semuanya. Nanti akan dipraktekkan sama Bu Neng ya biar lebih mudah. Nah nanti kalau model seperti ini, nanti kan bisa jadi ada anak yang suka iseng atau ingin bercanda dengan temannya, misalnya gitu ya. Mungkin ada yang menghapus, ada yang ya istilahnya kurang disiplin gitu ya, tidak masalah. Nanti caranya nanti kalau untuk sharing lebih bagus kita masukkan email. Kalau tadi sudah disampaikan Bu Rispa juga dimasukkan email. Email siswa kita kan biasanya sudah punya itu ya, daftar emailnya ya. Nanti kita masukkan ke dalam undangan itu. Jangan semua bisa mengedit, tapi hanya siswa yang kita berikan. Jadi masukkan email-emailnya. Sehingga nanti yang di sini muncul di atas ini, yang dekat panah ini, nanti yang muncul bukan gambar-gambar binatang. Kalau tadi saat Bu Rispa mempraktekkan untuk kolaborasi ini kan masih munculnya gambar binatang karena itu di settingnya anyone with link gitu ya. Jadi itu link yang dibagikan tanpa memasukkan email-email dari siswanya atau pesertanya. Jadi kalau misalnya kita sudah memasukkan nama-nama anggotanya, nanti di sini muncul foto-foto dari peserta kita atau siswa kita di sini. Jadi itu akan aman. Kita tahu, oh ini yang lagi ngedit, ini nih kelihatan mukanya di akun Google-nya gitu ya. Tapi kalau nanti kita bagikan seperti tadi, misalnya, maaf bisa kembali dulu sebentar, di back. Nah ini kalau misalnya kita tadi kan milihnya yang anyone with the link gitu ya. Nah ini kalau seperti ini, nanti tidak akan muncul muka-muka dari peserta ataupun siswa yang mengedit kita, yang mengedit. Tapi yang muncul biasanya yaitu apa gambar-gambar apa binatang biasanya gitu ya. Jadi kurang ini. Itu tidak tahu itu siapa-siapa kalau gitu kan karena tidak jelas, tidak muncul. Nah, langkah baiknya nanti memasukkan dengan email yang share ini ya. Masukkan emailnya. Kita copy saja masukkan ke sini. Nanti kan dikirim ke email mereka. Nah, baru di-share gitu. Nah, baik selanjutnya. Nah, kemudian untuk hyperlink berikutnya. Kalau tadi nanti bisa dipraktekkan ya untuk kolaborasinya ya. Jadi nanti bisa mencantumkan identitas, kemudian fotonya dimasukkan ke situ, misalnya gitu ya. Masing-masing nanti kita tinggal buatkan template-nya saja. Nah, berikutnya hyperlink. Hyperlink ini sebenarnya menautkan ya, menautkan antara file yang satu dengan file yang lain, ataupun folder, ataupun data, ataupun apapun itu yang kita hyperlinkkan, kita linkkan untuk mempermudah sebenarnya. Kita mau ngetik kuis misalnya, dari Quizizz, kita tidak perlu dadakan membuka dari awal, tapi kita sudah setting di sini. Ya, kuisnya kita sudah setting di sini, kita tinggal klik saja, nanti begitu diklik kuis, maka nanti akan langsung terarah ke Quizizz-nya misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana cara membuatnya. Silahkan di berikutnya. Ya. Nah, ini contoh Google Slide yang dibuat untuk hyperlink seperti ini. Misalnya kita sudah bikin template seperti ini ya. Ada kolom ini judul ya, judul materi, kemudian ada tulisan materi, kuis, referensi, kemudian barcode untuk nilai misalnya, kemudian developer ini pengembangnya. Nah ini nanti kita akan buat ketika kita klik materi, maka nanti akan muncul materi. Ketika kita klik kuis, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman kuis. Referensi nanti langsung ke halaman referensi, kemudian
barcode sama, ini sampai developer juga sama. Ini semuanya nanti di link, kita klik muncul semua. Nah, supaya nanti ini di semua slide sama, kita setting dulu di halaman pertama, kita link-linkkan dulu, kemudian ini untuk next juga sama, kita linkkan dulu, baru nanti diduplikat. Ya, jadi nanti hyperlinknya cukup sekali. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, misalnya untuk kolom materi ini, materi yang sudah kita siapkan gitu ya. Kita akan hyperlink ke kolom materi, berarti kita sudah menyiapkan berapa slide-slide yang sudah di dalamnya ada materi, meskipun belum sempurna misalnya ya. Kalau ini masih template-template gitu ya, masih template-template, nggak masalah. Jadi kita buat slide-slide-nya dulu yang berisi materi. Nah, kemudian nanti diklik kanan ini ya. Ini yang kolom ini, diklik kanan. Nah, kemudian nanti klik yang insert link ya. Bisa insert link yang dari atas, di sini insert link, atau bisa klik kanan nanti langsung bisa muncul link yang ditunjukkan di sini. Nanti bisa nih. Ya. Nanti baru dipilih ke mana. Ini bisa dipilih di sini nih ya. Nanti ada pilihannya di sini. Nah, halaman-halaman yang sudah disediakan nanti bisa dipilih di sini. Baru setelah dipilih, materi ini adanya di halaman berapa, di slide berapa. Nah, nanti tinggal diklik saja, kemudian di-apply. Nah, untuk memilihnya ini di bagian yang sini ini. Nanti ini bisa dipilih ini, yang di bawah sini ya. Ya, di bawah sini. Nanti untuk memilih slide-slide itu adanya di halaman berapa, di slide berapa. Ya. Selanjutnya, kemudian tadi ini untuk linknya ya. Jadi untuk next, misalnya kita akan membuat tanda panah kita bisa masukkan dari insert yang di atas sini ya, insert shape, kemudian kita nanti pilihkan gambar tanda panah. Setelah itu kita akan hyperlinkkan ke halaman berikutnya, ya, ke halaman berikutnya. Nah, nanti ini sama, diklik kanan, kemudian nanti pilih link. Ya, pilih link. Nah, selanjutnya nanti akan muncul di slide berikutnya. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini di bawah ini muncul ya, ketika diklik kanan, kemudian link, nantinya akan muncul di sini. Ini tertulis ada next slide. Ya, next slide di situ. Nah, nanti dipilih saja, kemudian nanti di-apply. Itu berarti nanti begitu mainkan, itu nanti begitu diklik akan ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Untuk berikutnya. Nah, kemudian untuk kita mau buat juga nih tanda panah ke kiri. Nah, nanti yang ke kanan itu kan kita sudah bikin tadi satu ya, bisa diklik untuk di setiap slide-nya, untuk di copy juga bisa, diduplikat juga bisa. Nah, yang sebelah kiri juga sama. Nah, kita buat dulu menggunakan insert shape, tadi yang gambar panah, cari yang gambar panah di atas ya, tadi caranya sama. Kemudian nanti diklik kanan, nah kemudian link, klik link lagi. Nah, kemudian setelah diklik link, ya ini klik link ya, sudah muncul. Kemudian nanti akan muncul slide-slide yang ada. Nah, di situ muncul misalnya ada previews ya, ataupun ke halaman awal misalnya. Kalau ini posisinya ada di halaman kedua, itu nanti biasanya ada pilihan ke halaman awal. Kalau posisinya di halaman ketiga dan seterusnya, itu nanti biasanya akan muncul previews. Ya. Atau kalau misalnya di komputer nanti muncul pilihan yang banyak, ini yang di bawah di sini, nanti tinggal dipilih. Tinggal dipilih adanya di slide halaman berapa. Gitu. Ya. Selanjutnya. Nah, ini tadi yang link ya, ini yang tadi diarahkan ke first slide untuk link pertama. Ya, ini tinggal dipilih. Kemudian kita akan membuat nomor halaman di slide. Jadi nomor halaman slide itu juga kita bisa buatkan nomor halaman. Ya, kita buatkan. Kalau ini home ya, nomor halaman yang di bawah ya. Ini home dulu ini. Ini sama untuk ini dulu yang muncul, yang home dulu, itu kan artinya kembali ke halaman awal ya, ke halaman awal. Nah, di sini nanti sama, insertnya sama, nanti kalau misalnya tidak tersedia di shape, kita bisa mengambil dari explore di sini ya, untuk gambar-gambarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rispa, Bu Erma, kita tidak perlu jauh-jauh mencari kemana-mana.
di kolom explore ini nanti sudah tersedia, kita cari gambar misalnya yang gambar home gitu ya, gambar rumah. Nah, baru nanti diklik kanan, nanti kemudian akan muncul, kita pilih link gitu ya, pilih link. Kemudian karena ini gambarnya, simbolnya adalah gambar rumah, kita pilih yang first slide, untuk slide yang pertama. Jadi setiap ini diklik nanti akan kembali ke halaman pertama. Nah, ini kita duplikat ke semua halaman nanti, biar begitu sama settingannya, begitu diklik ya kembali ke halaman pertama. Selanjutnya, nah di sini untuk add page ya, untuk menambahkan halaman. Nah, kita klik di sini ada insert di atas sini ya, insert. Kemudian ke bawah ini ada tulisan di sini. Nah, ini yang, nah ini nih. Nanti diklik ini untuk insert page number-nya di sini ya. Diklik nanti otomatis di semua slide akan muncul halamannya, mulai dari halaman 1 dan seterusnya itu akan muncul sebanyak slide yang kita buat. Gitu. Berikutnya. Ya. Nah, ini kisahnya misalnya kita mau mengelingkan kuis. Kita punya kuis dari mana saja ya. Kita boleh misalnya ngambil dari kuis yang sudah ada, kita punya dari link kuisis kita misalnya. Nah, sama kita tinggal mengelingkan. Ini kan template sudah kita buat ya. Jadi kuis ini kita klik kanan, kemudian pilih link. Ya, klik gambar kuisnya ini, gambar ini ya, yang tabel ini ya. Oke. Kemudian klik link. Nah, linknya arahkan ke slide kuis itu adanya di slide berapa. Kan tadi sudah kita nomorin juga nomor halaman ya, nanti kita tinggal pilih. Ada di slide berapa. Nah, baru nanti dipilih. Yes. Selanjutnya, nanti bisa dilihat tampilannya. Setelah klik link. Nah, ini lihat nih. Ini yang di sini ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini slide-slide yang dipilih. Jadi tadi slide kuis itu adanya di slide berapa ini? Nah, ternyata ini ada di slide 8 ini ya, di slide 8. Nah, jadi kita tinggal pilih saja. Nah, setelah pilih, sudah, nanti itu sudah nge-link. Ya. Nah, berikutnya. Nah, nanti sudah muncul, misalnya kita tadi sudah nginsert gambar kuisisnya di sini ya, kita sudah setting dari awal, sudah insert gambarnya, kemudian sudah kita hyperlink. Setelah seperti ini, kan nanti kita ini ya, slideshow gitu ya. Di slideshow baru nanti bisa nge-link. Jadi nanti jangan posisi seperti ini kita klik ya, nanti tidak nge-link. Jadi nge-link itu nanti ketika sudah di slideshow. Jadi begitu sudah di hyperlink seperti ini, kita tinggal slideshow, kemudian diklik, nanti muncul. Jadi linknya link mana? Ya link kuisis yang kita masukkan di sini. Ya, kalau tadi memasukkan ke materi, nanti yang gambar kuisis ini kita sama klik kanan, kemudian nanti kita masukkan linknya. Boleh dilanjut link slide-nya. Nah, ini ya. Ini kan cara memasukkan gambarnya ya, kita explore tadi dari sini. Dari explore, kemudian kita pilih. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan. Kenapa ini dari kotak menjadi bulat, itu dari crop-nya saja yang kita pilih menjadi bentuknya oval seperti ini ya, atau bulat. Nah, kemudian, next. Nah, ini sudah bentuk seperti ini, kita akan mengelingkan ini, jadi gambar ini yang sudah kita ambil, kita akan linkkan, tinggal diklik kanan saja, diklik kanan, kemudian pilih insert ini ya, diklik kanan atau insert, kemudian link, gitu. Nah, berikutnya bisa dilihat yang selanjutnya. Ya, nanti silakan itu adanya di mana linknya, masukkan. Ya, link kuisis kita, kopikan, nanti masukkan ke sini. Jadi nanti linknya sudah diklik langsung di sini, jadi tampilannya sudah langsung diarahkan ke link kuisis kita, langsung ke kuisis kita. Jadi kita tidak perlu membuka 2 tab gitu ya. Sama seperti video juga kita tidak perlu buka tab YouTube, tapi sudah masuk di Google Slide semuanya, seperti itu. Tinggal di-apply. Nah, untuk berikutnya, nah ini untuk membuat hyperlink ternyata tidak susah ya, gampang gitu, tinggal mainkan klik kanan atau dengan insert link, itu 2 alternatif begitu, pilih mana yang lebih mudah, yang dianggap lebih mudah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada quotes dari Google Master Trainer waktu itu ya. Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Jadi kalau kita ingin belajar sampai kemana-mana, maka kita berkolaborasi secara bersama-sama.
Terima kasih, salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti akan dipraktekkan oleh Bu Neng ya. Saya serahkan dulu ke moderator Ibu Nur Yanti. Silahkan. Stop ya. Ya, terima kasih Bu Nur Aini, paparan yang sungguh menarik ya. Ternyata dengan Google Slide kita bisa tadi memasukkan link-link yang bisa menuju ke suatu tempat tertentu istilahnya seperti itu ya.